Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha rasul karim wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum taqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Jamaah sidang rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat karunia-Nya kepada kita yang tak terhitung jumlah dan jenisnya. Sampai-sampai Allah SWT menantang kepada makhluknya dengan firman-Nya yang mulia. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Baik nikmat lahiriah keduniaan, berupa sehatnya jasmani dan rohani kita, panjang umur, waktu luang, kecukupan rezeki, keselamatan, perlindungan, dan juga nikmat yang paling berharga sampai di akhirat besok, yaitu nikmat iman dan Islam yang senantiasa menghujam dalam kita sehingga kita dapat bersegera mendatangi panggilan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat ini dari zulumat, yaitu zaman kegelapan menuju an-nur atau cahaya Islam. Sidang jemaat rahimahullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengajak kepada diri saya dan para jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan iman dan tawakkul kita kepada Allah SWT dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, walaupun kita masih merasa berat dalam melaksanakan, dan menjauhi larangannya, walaupun ada sebagian dari kita yang masih senang melakukannya. Dengan iman dan takwa, seseorang akan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan baik di dunia dan di akhirat. Sidang rahimahullah. Termasuk salah satu implementasi takwa adalah dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya kesadaran kita adalah mengelola sampah yang ada di lingkungan kita. Maka mengapa khotib memilih topik ini? Karena Islam sebagai din, agama yang samil atau menyeluruh, kamil sempurna dan juga mutakamil yaitu menyempurnakan, sangat memperhatikan terhadap pelestarian lingkungan. Islam membangkitkan kesadaran bagi kita umat Islam untuk menyayangi lingkungan, yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik makhluk hidup maupun benda mati. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di atas langit pun akan menyayangi kamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Sidang rahimahullah. Sebagaimana kita tahu bahwa pada tahun 2013 jumlah sampah yang telah masuk ke TPS Piungan mencapai 397 ton setiap harinya, dan pada 2023 ini diperkirakan mencapai 800 ton per hari. Sementara kalau kita lihat dari lokasi TPS Piungan yang semula berbentuk lembah yang kedalamnya hanya 75 meter, sekarang sudah menggunung dengan ketinggian sampai 143 meter. Warga sekitar yang dari truk sampah menuju TPST tidak pernah merasakan udara segar karena bau yang ditimbulkan. Mengapa penurunan kualitas lingkungan ini terjadi? Dari perspektif iman, inilah teguran Allah SWT kepada kita untuk merenungkan ayatnya yang mulia yang terdapat firman Allah. Dhaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41.
Sidang rahimahullah. Ayat tersebut menegaskan bahwa kerusakan di daratan dan di perairan, termasuk adanya polusi lingkungan oleh sampah, penyebabnya adalah karena aktivitas manusia yang tidak sesuai dengan aturan. Misalnya, membuang sampah sembarangan. Allah SWT sengaja memberikan dampak yang tidak menyenangkan kepada manusia. Misalnya, hidup tidak nyaman karena pencemaran lingkungan oleh sampah. Sebagai sanksi atau pelajaran supaya mereka bertaubat dari perbuatan-perbuatan dosa dan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Sidang rahimahullah. Ayat tersebut senada dengan firman Allah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 30. Bahkan terkait juga dengan firman Allah yang artinya, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Quran surat Al-Isra ayat 7. Dalam kehidupan ini berlaku hukum kausalitas atau sebab akibat. Dalam bahasa Jawa, soko nandur bakal nunduk, soko gawe bakal nandur. Artinya, penumpukan sampah dan juga penurunan kualitas lingkungan ini adalah sebagai akibat. Adapun sebab utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat yang mungkin termasuk kita di dalam mengelola sampah. Sidang rahimahullah. Bagaimana mencari jalan keluar dari masalah besar ini? Jawabnya tegak, yaitu kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya yang indah dan mulia, serta ikuti peraturan hukum yang berlaku dalam mengelola sampah. Di antaranya, yang pertama, peduli kebersihan dan juga kesehatan lingkungan. Islam sangat memperhatikan akan kesucian dan juga kebersihan hati, diri, pakaian dan juga lingkungan sekitar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dalam hadis juga disebutkan dari Sa'ad radhiyallahu anhu disebutkan, dunia Allah itu baik dan mencintai kebaikan, bersih, suci dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dan bagus mencintai kebagusan. Bersihkanlah rumahmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis lain juga menyebutkan iman itu adalah 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah, dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis sifat muttafaq alaih. Yang kedua yaitu hemat, tidak boros dalam memanfaatkan sumber daya alam. Allah dan Rasulnya mengingatkan agar kita makan dan minum secukupnya, tidak berlebihan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Araf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Juga dalam hal menghemat air, walaupun melimpah, mematikan lampu ketika tidur malam. Bahkan Allah mencela perbuatan yaitu boros, termasuk temannya syaitan. Karena dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros itu pada saudara-saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Sidang rahimahullah. Yang ketiga, jangan merusak dan mengotori lingkungan kita. Allah dan Rasulnya mengingatkan agar kita jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sudah Allah memperbaikinya. Sidang rahimahullah. Yang keempat yaitu berperan aktif dalam melestarikan lingkungan hidup. Sebagaimana perintah Nabi SAW dalam hadis sahih, jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat ia menanamnya, maka tanamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya, bercocok tanam termasuk fardu kifayah. Bahkan imam penguasa berkewajiban mendesak rakyatnya untuk bercocok tanam, dan yang semana dengan itu seperti dengan menanam pohon. Bahkan untuk memotivasi umat, beliau agar gemar menanam pohon juga bersabda, seorang muslim yang menanam satu tanaman, niscaya apa yang termakan akan menjadi sedekah. Hadis riwayat Muslim. Jemaah
Rahimahullah. Dari uraian yang telah saya sampaikan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa nikmat Allah kepada kita tak terhitung jumlahnya, termasuk lingkungan hidup yang nyaman. Mari kita syukuri dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat serta menjaga kelestariannya. Rusaknya lingkungan akhir-akhir ini disebabkan karena kesalahan kita umat manusia, baik karena ketamakan maupun berbagai kekufuran dan kesyirikan yang dilakukan. Satu-satunya jalan adalah dengan memperbaiki kerusakan tersebut dengan kembali kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Ibda binafsi, mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Mari kita gelorakan cinta lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di rumah, sekolah, kampus, kantor, dan juga masyarakat dengan landasan ibadah kepada Allah SWT. Semoga Allah memudahkan jalanan langkah kita. Barakallahu wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ويتقوا الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربي العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.